Alhamdulillah kita dapat bertemu lagi dalam sesi ketiga mata kuliah fikih ibadah, dan kali ini kita akan membahas tentang haji. Baik, apa makna haji? Haji seperti biasa ada makna sesuai dengan pembahasan yang lain. Di situ ada makna yang bersifat lughawi, ada juga makna yang bersifat istilahi. Secara bahasa, haji bisa bermakna al-qasdu, artinya kalau orang Arab menggunakan haji dalam konteks keseharian, bukan dalam konteks fikih, haji itu bisa bermakna al-qasdu atau menuju sesuatu, menuju suatu tempat tertentu. Liziarah, jadi menuju tempat sesuatu untuk diziarahi, dan tempat tersebut adalah tempat yang dimuliakan, tempat yang penuh dengan keagungan, itu namanya haji. Kemudian dalam konteks syariat, haji adalah qasdu baitillah al-haram wa jabal arafah wa ghairihim, ya saya tambahkan fi ghairihim, fi syuhurin ma'lumatin lil qiyam bi a'malin makhsusatin ala wajhin makhsusin. Jadi menuju Baitullah, Arafah, dan beberapa tempat lain, ya, fi syuhurin ma'lumatin, pada bulan-bulan yang tertentu, bil qiyam bil a'malin, untuk menunaikan amal-amal tertentu, ala wajib makhsusin, dengan kriteria-kriteria tertentu. Jadi bersengaja menuju Baitullahil Haram dan tempat-tempat lain pada waktu-waktu yang sudah ditentukan untuk menunaikan amal ibadah tertentu dengan prosedur tertentu. Itu adalah makna haji dalam konteks fikih atau dalam konteks syariat. Kemudian apa dalil haji? Dalil haji adalah ayat Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Faman kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Walillahi, dan bagi Allah, 'alan nasi, wajib bagi manusia, hajjul baiti. Apa hajjul baiti? Berhaji ke Baitullah. Man, ya bagi orang-orang, istata'a yang mampu, ilahi, menuju Baitullah, sabila, jalannya mampu. Waman kafar fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Waman kafar, dan siapapun yang ingkar terhadap kewajiban haji, fa innallaha, maka sesungguhnya Allah iku ghaniyyun, ya, maha kaya, tidak butuh, 'anil 'alamin, alam semesta. Kalau ada orang yang tidak mau haji padahal dia mampu, ya Allah udah nggak butuh lagi, gitu ya. Jangankan kepada orang tersebut untuk datang, ya, apalagi pada alam semesta aja Allah tidak membutuhkan. Ini surat Ali Imran ayat 97. Nah, ayat ini turun pada tahun ke-9 Hijriah, dan waktu itu turunnya sudah selesai musim haji, ya. Jadi sehingga waktu itu pada tahun ke-9 Nabi tidak sempat untuk menunaikan ibadah haji karena waktunya sudah lewat. Kemudian Nabi haji pada tahun selanjutnya, ini pada tahun ke-10 Hijriah. Oke, ini adalah dalil dari Al-Quran. Kemudian dalil dari hadis, ada banyak sekali hadis, dan diantaranya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari yang berbunyi, qala Rasulullah SAW, man hajarillah falam yarfud walam yafsuq raja'a kayami waladatu ummuhu. Ini sebetulnya dalil yang menunjukkan tentang keutamaan haji nih, ya. Kalau dalil yang menunjukkan tentang kewajiban haji, ya yang pasti adalah tindakan Nabi sendiri, ya. Jadi hadis fi'liyah yang Nabi waktu itu pergi ke Baitullah, kemudian Nabi menunaikan haji di sana, itu adalah data yang paling kuat, itu adalah hadis yang paling kuat, gitu ya. Kemudian hadis yang qauliyah juga, misalnya qala Rasulullah SAW, khudhu anni manasikakum. Nah, ini termasuk hadis yang ini, man hajaillah falam yarfuth walam yafsuq raja'a kayami waladatu ummuh. Barang siapa yang haji karena Allah, dia tidak melakukan perbuatan yang merusak, perbuatan yang kotor, yang fasik, yang merusak pahala dan merusak amal haji, maka ketika pulang, raja'a kayami waladatu ummuh, maka ketika pulang dia sama seperti bayi yang baru dilahirkan, artinya dosa-dosanya diampuni. Nah, maka mengacu dari beberapa hadis dan riwayat, ada beberapa tujuan atau hikmah yang terkait dengan haji. Nah, Syekh Wahbah Zuhair dalam Fiqh Islami wa Idlatuh membagi hikmah haji dalam dua bagian. Yang pertama,
hikmah individu, yang kedua hikmah sosial. Hikmah individu yang pertama adalah status kehambaan. Di dalam haji, di situ kita menegaskan posisi kehambaan kita sebagai makhluk ciptaan Tuhan, bahwa di sana kita sebagai tamu dari Allah, Duyufur Rahman gitu ya. Dengan haji kita menegaskan bahwa posisi kita hamba, bahwa sekarang semua perbuatan amalia haji di sana itu kan suatu perbuatan yang kalau dinalar, kita kembali ke pembahasan kemarin ya. Kalau dinalar itu kan ibadah haji termasuk ibadah yang kulatul makna, yang tidak bisa dinalar maknanya gitu. Misalnya kenapa harus berputar-putar di situ di Ka'bah, kenapa harus di Arafah, kenapa harus melempar batu ketika jumroh, kenapa tanggalnya harus 9, itu kan kalau dinalar pakai rasio kan juga nggak ketemu itu kan. Maka kita datang ke sana jauh-jauh ribuan kilo, datang ke sana menghabiskan biaya yang tidak sedikit, menghabiskan waktu yang juga tidak sebentar. Itu merupakan ekspresi bahwa kita sedang menunjukkan status kehambaan kita tunduk dengan apa yang diperintahkan Allah, bahkan meskipun kita nggak ngerti itu apa maksudnya. Nah, ini adalah karena ya, ibadah haji termasuk ibadah yang ta'abudi ghairu ma'qulatil makna, yang tidak bisa dinalar maksudnya. Anda bisa melihat di pembahasan ini di sesi pertama ya, silahkan nanti di klik video di sesi pertama, nanti ada pembahasan tentang itu. Oke, kemudian yang kedua, haji hikmahnya adalah bersyukur atas nikmat Allah. Ada banyak nikmat yang diberikan, nikmat berupa iman, itu yang paling besar ya, taufik, hidayah gitu ya. Kemudian nikmat berupa kesehatan, nikmat juga berupa bekal yang cukup untuk berhaji. Maka atas bekal yang cukup, atas semua nikmat yang diberikan tadi itu kita bersyukur ya, dengan cara apa? Dengan cara menunaikan ibadah haji. Kemudian yang ketiga, menghapus dosa kecil. Jadi haji itu berpotensi menghapus dosa kecil seperti yang dicantumkan dalam hadis yang kita ketahui di depan ya. Kemudian selanjutnya adalah melatih jiwa, sabar, telaten, ridho. Kemudian ya karena bagaimanapun di sana itu kan kondisinya haji itu bukan tempat yang 100% enak dan nyaman ya. Itu tempat asing yang mungkin baru pertama kali kita kunjungi. Kemudian di sana juga tempatnya berbagi dengan kurang lebih 2,5 juta atau bahkan mungkin hampir 3 juta orang yang di sana itu kan, sehingga memang di situ kita betul-betul dilatih jiwa kita untuk telaten, untuk sabar ya. Kemudian secara sosial, yang pertama ini sesuai dengan ini ya, dalam Al-Quran disebutkan inna ja'alnakum, jadi bahwa Allah menciptakan manusia itu berbeda-beda, syu'uban wa qabaila ya, lita'arafu, untuk saling mengenal masyarakat yang berbeda-beda. Tapi mereka karena bagaimanapun juga meskipun berbeda-beda ya tetap satu, sama-sama umat Islam. Bahwa Islamiyah dengan adanya haji itu bisa saling direkatkan dan dikuatkan. Kemudian terakhir adalah syiar dakwah, berkumpul semua di satu waktu di momen yang sama, itu bisa memperkuat syiar dakwah. Kemudian hukum haji, apa hukum haji? Ya mungkin kita mengenal bahwa haji itu wajib gitu ya. Ya, wajib seperti apa? Oke, kita lihat ya. Hukum haji itu ternyata nggak cuma satu, tapi ada beberapa, ada 3 haji ya. Nah, yang pertama apa? Hukum haji yang pertama adalah wajib ain. Wajib ain itu artinya wajib, ain itu artinya mata atau wajib per mata, maksudnya per kepala ya. Ini pars pro toto dalam bahasa Indonesia. Wajib pars pro toto, kita menyebutnya sebagian, tapi yang dimaksud keseluruhan. Ain itu mata, yang dimaksud adalah individu. Jadi wajib ain itu adalah wajib yang berlaku bagi individu, bagi setiap orang yang memiliki mata, bagi setiap orang ya. Bagi setiap orang itu wajib untuk menunaikan ibadah haji. Yang seperti apa? Yang muslim. Kemudian yang kedua, balik muslim tadi ya. Kalau orang non muslim berarti dia nggak wajib haji ya. Balik anak kecil yang belum balik yang nggak wajib haji. Kemudian berakal sehat ya, orang yang tidak berakal sehat tidak wajib haji. Kemudian wajib juga bagi yang mampu. Kalau orang yang tidak mampu maka tidak wajib. Terakhir merdeka ini maksudnya bukan budak ya, ini dalam konteks dulu. Kalau sekarang ya udah nggak ada budak lagi. Kemudian hukum haji yang kedua adalah wajib kifayah. Wajib kifayah itu artinya apa? Kifayah itu artinya adalah kafayah yakfi kifayatan, cukup
Maksudnya begini, jadi kalau ada orang yang sudah menunaikan dan itu sudah mencukupi kebutuhannya, maka sudah dianggap selesai. Kayak misalnya tajhizul jenazah atau mengurus jenazah. Satu kampung ada orang yang meninggal dunia dan dia meninggal di satu kampung. Kalau misalkan di situ tidak ada orang yang menangani mengurus jenazah tadi, maka warga satu kampung itu berdosa semua. Tapi kalau ada 1-2 orang yang mengurus jenazah tadi tersebut dan sudah cukup ya, atau kafa yakfi, maka tidak ada kewajiban bagi orang-orang yang lainnya selain 2 orang tadi itu. Nah, dalam konteks haji bagaimana? Kok bisa haji hukumnya menjadi wajib kifayah? Begini, dalam konteks haji hukumnya fardu kifayah bagi umat Islam. Artinya bagaimana? Artinya kalau tidak ada 1 orang pun dari umat Islam yang tidak menunaikan haji, nggak ada 1 pun ya yang menunaikan haji, maka seluruh umat Islam itu berdosa gitu ya. Kecuali dalam kondisi tertentu yang misalkan ada udzur syar'i, misalnya ada pandemi seperti sekarang ini. Nah, nanti kita lihat kalau misalnya itu ada pandemi yang memang membahayakan dan mengancam terjadinya penularan penyakit yang mematikan, dan itu berbahaya kalau terjadi kumpulan massa di sana, ya maka itu dieksklusikan gitu ya. Ada yang namanya darurat. Kondisi darurat itu tidak berlaku. Darurat tubihul mahdurat. Kemudian yang ketiga, haji itu hukumnya sunnah. Bagi siapa? Yang pertama, bagi orang yang sudah memenuhi kriteria wajib ain ini ya, yang poin 1 ini ya, tetapi dia sudah pernah berhaji. Nah, misalkan dia muslim, balik, berakal, mampu, dia sudah pernah haji, maka haji yang kedua dan seterusnya hukumnya sunnah ya. Haji yang wajib itu yang pertama saja. Haji cuma sekali, wong Nabi juga haji juga cuma sekali. Kemudian yang kedua, haji itu hukumnya sunnah bagi anak kecil ya, muslim tapi dia anak kecil, berakal sehat, mampu juga, maka hukumnya sunnah. Nah, kalau hukumnya sunnah berarti menggugurkan kewajiban belum, maka nanti kalau sudah dewasa maka dia masih berkewajiban untuk menunaikan haji lagi. Nah, poin yang saling kari ini, muslim, balik, berakal sehat, mampu dan merdeka, ini masuk ke dalam syarat wajib haji ya. Artinya kalau ada seorang muslim, dia balik, berakal sehat, mampu dan merdeka, maka dia wajib untuk menunaikan ibadah haji ya. Ini namanya syarat wajib haji. Syarat wajib itu artinya kalau syarat-syarat tersebut itu sudah terpenuhi semua, maka hukum suatu perbuatan, hukum itu menjadi wajib. Nah, demikian sudah konteks haji. Kalau 1, 2, 3, 4, 5 poin ini sudah terpenuhi semua, maka haji menjadi wajib bagi dia. Nah, kemudian 3 poin yang di atasnya saya beri kotak ini. Yang pertama, muslim, balik dan berakal sehat, ini adalah syarat sah haji ya. Syarat sah haji itu maksudnya bagaimana? Maksudnya begini, kalau 3 poin ini sudah terkumpul, maka secara umum haji dikatakan sah gitu ya. Yang pasti dia harus memenuhi ini ya, memenuhi kriteria rukun dan wajibnya ya, gitu. Baik, kemudian tadi ada kriteria tentang mampu ya, mampu untuk berhaji atau istitoah. Nah, bagaimana ketentuan mampu itu? Yang pertama adalah mampu, yang dimaksud mampu itu dalam mazhab Syafi'i ada beberapa konteks gitu ya. Artinya berimplikasi terhadap banyak hal. Yang pertama, mampu secara fisik dia sehat ya. Maka kalau orang yang sudah sakit misalkan, atau secara fisik tidak mungkin kan untuk melakukan perjalanan jauh ya, maka bagi dia tidak wajib lagi untuk menunaikan haji, maka boleh untuk diwakilkan ya. Misalnya ada orang yang sepuh, misalkan ada orang yang sakit itu yang tidak memungkinkan untuk melakukan perjalanan jauh, maka ya tidak dianggap sebagai istitoah. Yang kedua, mampu secara ekonomi ya. Mampu secara ekonomi itu maksudnya adalah yang pertama, dia memiliki bekal yang cukup untuk melakukan perjalanan pulang dan pergi dan pulangnya ya. Kalau ada orang yang cuma punya bekal berangkatnya saja, maka belum dianggap mampu. Kemudian dia juga tidak memiliki hutang. Kemudian yang terakhir, keluarga yang ditinggalkan itu aman secara ekonomi, ada bekal yang bisa ditinggalkan untuk keluarga yang di rumah selama
yang bersangkutan menunaikan ibadah haji. Ini termasuk istitoah secara ekonomi. Kemudian keamanan. Jadi dalam perjalanan itu aman, tidak ada gangguan, baik gangguan terhadap diri sendiri, keluarga ataupun harta. Keluarga itu maksudnya diajak bepergian ya. Kemudian kendaraannya juga memungkinkan untuk dilakukan perjalanan gitu ya. Oke, jadi kalau misalkan dalam perjalanan itu tidak mungkin kan, misalkan penerbangannya di stop, nggak ada penerbangan sama sekali gitu kan, nah makanya tidak wajib haji saat itu. Demikian juga kalau misalkan ada ancaman keselamatan terhadap diri sendiri, misalnya kalau mau jalan ke sana ternyata jalannya diblokade sama teroris misalkan, yang bisa mengganggu, maka istitoah itu menjadi tidak ada. Kemudian yang keempat adalah waktunya masih memungkinkan. Artinya apa? Artinya ketiga poin yang atas ini, istitoah secara fisik, ekonomi, dan keamanan ini tercukupi semuanya, komplit semuanya, dan itu terjadi dalam waktu yang memungkinkan bagi yang bersangkutan untuk menunaikan ibadah haji. Nah, jadi misalnya begini, ada orang yang sakit, kemudian ketika menjelang berangkat, ketika menjelang hari menjelang wukuf itu dia kembali sehat, tapi untuk melakukan perjalanan itu nggak cukup waktunya. Kalau sampai sana ya waktunya sudah habis waktu wukufnya, maka ya berarti tidak wajib bagi dia, tidak istitoah itu namanya. Demikian juga ini perjalanan ya, demikian juga atau secara ekonomi ya, misalnya secara ekonomi dia nggak punya uang gitu kan, tapi ketika waktunya mau berangkat nggak punya uang, tapi ketika sudah besok sudah waktunya wukuf ya, kemudian dia baru punya uang, ya sudah, dan perjalanan tidak memungkinkan dalam waktu sehari, prosesnya juga panjang, apalagi kalau di Indonesia prosesnya panjang ya, harus mendaftar segala macam, antri berapa tahun gitu kan. Nah ini ya berarti dia tidak disebut sebagai istitoah. Kemudian ini di kalangan mazhab Syafi'i, bagi yang dekat, kalau dia mampu berjalan meskipun bekalnya pas-pasan, maka ya tetap dianggap mampu. Bagi yang rupanya dekat dari Masjidil Haram, dari Mekah gitu ya, nah kita kan jauh. Baik, kemudian rukun haji. Rukun dalam haji itu ada rukun sama wajib ya. Rukun sama wajib itu mirip atau identik. Bedanya apa? Rukun itu dalam haji nggak bisa digantikan dengan dam, sementara kalau wajib itu bisa digantikan dengan dam ketika dia tidak bisa menunaikannya. Tapi kalau rukun haji itu wajib, kalau ada yang tertinggal maka ya tidak sah hajinya gitu ya. Tapi kalau wajib haji, kalau ada orang yang menunaikan ibadah haji itu kalau tertinggal wajibnya dan dia nggak bisa ngejar wajibnya, maka bisa diganti dengan dam. Nah, rukun haji apa saja? Rukun haji yang pertama adalah ihram dengan niat. Ya, ihram itu apa? Ya, ihram itu memulai ritual haji gitu ya. Ahrama yuhrim ihraman. Ihram itu artinya ya haram. Kenapa? Karena semua yang awalnya halal menjadi haram, sama kayak takbiratul ihram gitu ya. Makan minum itu halal, tapi udah takbiratul ihram mau sholat menjadi haram. Nah, makan itu menjadi haram gitu. Demikian juga gitu ya, memakai wewangian itu ya sunnah halal gitu kan, tapi kalau sudah ihram ya menjadi tidak diperbolehkan. Memakai penutup kepala gitu ya, itu juga dianjurkan gitu kan, tapi ketika sudah ihram tidak diperbolehkan lagi itu ya, itu ihram dengan niat. Terus yang kedua, wukuf di Arafah. Wukuf itu artinya berdiam diri, waqafa di Arafah, di suatu tempat di Arafah itu ya, meskipun sebentar, walau lahdatan, meskipun di situ cuma mampir saja, itu nggak masalah. Mulai dari tanggal 9 setelah zawal, pada zawal itu ya, wukuf di Arafah. Kemudian tawaf ifadah. Tawaf ifadah itu artinya mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali putaran, dimulai dari Hajar Aswad, 7 kali putaran dengan arah berlawanan dengan arah jarum jam. Ini posisi Ka'bah berada di sebelah kiri, di sebelah kiri, 7 kali putaran. Tawaf ifadah ini tawaf yang menjadi bagian dari rukun haji. Kemudian sa'i di antara Safa dan Marwah.
Sa'i itu artinya jalan-jalan ringan 7 kali putaran, 7 kali trip ya, bukan 7 putaran. 7 trip itu ya dari sofa ke marwah dihitung 1, marwah ke sofa 2, sofa marwah lagi 3, marwah sofa 4, sofa marwah lagi 5, marwah sofa 6, sofa marwah 7. Nah, ini hitung 7 kali putaran. Jadi itu yang termasuk dalam rukun haji. Ada 4 rukun haji. Kemudian selanjutnya adalah wajib haji. Yang pertama ihram dari miqat. Nah, tadi kalau dalam rukun haji ada ihram, tapi ihram dengan niat ya. Tapi kalau wajib haji ihram dari miqat. Nah, artinya apa? Yang penting ihram itu sudah cukup untuk memenuhi rukun haji. Tapi kalau wajib haji ihramnya dari miqat. Nah, kenapa kok dibedakan Pak antara ihram dari miqat itu masuknya sebagai wajib haji, tapi kalau ihram dengan niat itu menjadi rukun haji? Iya, ya ini kalau bisa diidentifikasi sebagai apa ya, untuk memudahkan ya. Coba bayangkan kalau ihram itu harus dari miqat misalkan, dan itu menjadi menjadi rukun haji loh. Ada orang yang nggak bisa ihram dari miqatnya misalnya, itu kan karena dia terlupaan misalkan, baru ingat sudah mendekati di Mekah, sudah melewati miqat makaninya misalnya, terus gimana itu kan. Nah, dia kemudian harus balik lagi ke miqat makaninya, itu kan kasihan. Maka dia tetap selakinya dia ingat, dia kemudian langsung aja berihram di situ gitu kan. Tapi tetap dia membayar dam karena dia tidak ihram dari miqat, tapi sah hajinya karena dia sudah ihram dengan niat gitu ya. Nah, miqat ini ada 2 jenis. Yang pertama miqat makani dan miqat zamani ya. Miqat makani itu adalah miqat yang terkait dengan tempat. Miqat itu adalah batas untuk memulai suatu perbuatan gitu ya. Miqat makani berarti tempat di mana seorang memulai ibadah haji. Bagi orang Indonesia, miqat makani adalah Jeddah. Nah, dulu dia Lam-Lam, sekarang pindah ke Jeddah. Kenapa? Karena kita menggunakan penerbangan pesawat gitu ya. Kemudian miqat zamani. Miqat zamaninya kapan? Ya, miqat zamaninya itu ya mulai dari bulan Syawal, Dzulqa'dah sampai Dzulhijjah. Kemudian melempar jumrah. Melempar jumrah itu apa? Jumrah itu ya, kalau sekarang wujudnya tugu itu ya, tugu yang berada di dekat Mina itu kan, Jamarat itu. Nah, kita melempar di sana, melempar batu. Ada 3 jenis ya, ada jumrah ula, wusta sama Aqabah. Nah, tiga-tiganya wajib dilempar juga menggunakan kerikil. Nah, malam hari nyari kerikil kemudian dilemparkan di sana. Kemudian wajib haji selanjutnya adalah mencukur rambut, tahallul ya, baik nafar awal ataupun masrani. Nah, ini mencukur rambut. Kalau bagi laki-laki disunahkan mencukur sampai habis ya. Kalau untuk perempuan disunahkan untuk memotong saja, nggak sampai habis. Nah, kemudian jenis haji itu ada 3 jenis berdasarkan rangkaiannya. Yang pertama haji ifrad. Haji ifrad itu artinya seseorang yang menunaikan ibadah haji dulu, selesai haji baru dia menunaikan ihram ya. Ini yang terbaik ya. Kalau orang melakukan haji ifrad maka tidak perlu membayar dam. Nah, udah gitu dapat haji yang terbaik ya. Tapi ya ini biasanya bisa didapatkan kalau rombongan dari Indonesia biasa rombongan terakhir. Kalau rombongan belakangan bisa itu menggunakan haji ifrad. Jadi bukan terakhir ya, yang biasanya ke ini Mekah dulu, kemudian Mekah, setelah Mekah haji kemudian bisa langsung ihram, tapi terus langsung bisa haji terus langsung umroh ya. Kemudian yang kedua haji tamattu. Haji tamattu itu adalah haji yang diselenggarakan ihram untuk umroh dulu. Kalau sudah selesai umroh baru kemudian dia berhaji. Di umroh dulu baru haji. Ini juga ada damnya. Kemudian yang terakhir adalah qiran. Qiran itu artinya bareng-bareng. Jadi dia ihram untuk haji sekaligus untuk umroh. Biasanya ini kalau kondisi waktunya mepet. Kemudian kesunahan haji. Sunnah haji yang pertama haji ifrad tadi ya.
Kalau orang menunaikan ibadah haji dan ibadah haji ifrad maka mendapatkan kesunahan. Tapi kalau nggak memungkinkan nggak apa-apa, sesuai dengan apa yang paling memungkinkan untuk dilakukan. Yang kedua adalah talbiyah. Talbiyah itu membaca ini ya, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Nah, bacanya dibaca biasanya ketika mengelilingi Ka'bah, ketika tawaf itu ya. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik itu artinya apa? Labbaik itu kalau orang Jawa nyebutnya sendika dawuh. Artinya ya Tuhan. Iya, sendika dawuh itu apa ya, ekspresi menunjukkan ketundukan gitu ya. Apa bahasa Indonesianya? Bukan iya tapi ya labbaik Allahumma labbaik. Apa ya, susah untuk nyari pada katanya. La syarika lak, tidak ada sekutu bagimu. Labbaik innal hamda, sungguhnya segala puji, wa ni'mata, dan segala kenikmatan, laka itu milikmu, wal mulka, demikian juga dengan mulk atau kerajaan atau kekuatan, la syarikalak, tidak ada sekutu bagimu. Sunnah selanjutnya adalah tawaf kudum. Tawaf kudum itu mengelilingi Ka'bah. Kudum itu artinya dari kata qadimah, datang ya. Pertama kali datang masuk ke Mekah dianjurkan untuk langsung tawaf kudum, sunnah hukumnya. Kemudian Nabi di Muzdalifah atau bermalam di Muzdalifah. Nah, di Muzdalifah. Selanjutnya adalah salat ketika tawaf, gitu ya. Salat di makam Ibrahim ini hukumnya sunnah, gitu ya. Di makam Ibrahim. Kemudian Nabi di Mina, ini ya, bermalam di Mina. Selanjutnya adalah tawaf wada. Tawaf wada itu tawaf yang dilakukan untuk perpisahan. Sebelum meninggalkan kota Makkah kita tawaf lagi, tawaf wada. Oke. Baik, demikian yang dapat saya sampaikan. Kalau ada yang perlu didiskusikan silahkan bisa menulis di kolom komentar, nanti kita diskusikan lebih lanjut. Semoga kita dimudahkan untuk mencapai ke Baitullah, ikut berhaji sesuai dengan apa yang kita inginkan, apa yang kita cita-citakan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.